Juni 2019, 3 mobil, 7 sekawan selama kurang lebih 2 jam berkendara ke Gapyeong County yang ada di Gyeonggi, Korea Selatan, di mana mereka menuju salah satu tempat lokasi wisata favorit masyarakat lokal yang suka menikmati alam. Di sini ada air terjun, di bawahnya ada sungai yang kedalamannya nggak terlalu dalam juga sih, sekitar 10 meter. Tapi yang paling menarik di tempat ini ada tebing-tebing yang bisa dipakai untuk lompat. Kalau kalian yang suka extreme sport, lompat dari tebing nyebur ke dalam sungai. Jadi tempat ini cocok banget untuk orang yang pengen cuman basah-basahan atau menikmati pemandangan alam, atau yang bener-bener suka ekstrim itu ya lompat dari tebing. Ini cocok banget ya, include semua orang bisa memiliki, masing-masing orang bisa memilih aktivitas mereka sendiri. Dan ketujuh sekawan ini hari itu bener-bener mau all out, mereka pengen bersenang-senang banget. Mereka udah bawa semangka untuk dinikmati di siang hari, mereka bawa beberapa pelampung, dan juga siap nih untuk terjun dari tebing. Kalau kita lihat dari videonya, mereka ini sangat-sangat akrab dan bersenang-senang banget. Sampai kadang bercandaannya tuh kayak agak kelewatan, dan ini tuh cuma dilakukan oleh yang menurut aku ya, orang-orang yang kita udah akrab banget. Karena kalau baru kenal kita nggak mungkin se-ekstrim itu. Dan setelah seharian penuh bersenang-senang, sekitar jam 7 malam mereka siap-siap untuk pulang karena ya harus bawa mobil lagi selama 2 jam, pasti capek banget. Mereka semua udah pada ngeringin badan, udah siap-siap, udah ngeloading barang masuk ke dalam mobil. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang nyeletuk sebelum pulang, yuk kita sekali lagi aja terjun dari tebing. Karena udah pada kering nih, banyak yang nggak mau. Tapi ada 3 orang yang akhirnya memutuskan untuk ya udah, untuk terakhir kalinya nih sebelum pulang, ayo kita terjun lagi dari tebing. Dan ini adalah awal mula dari musibah di hari itu. Karena dari 3 yang melompat, hanya ada 2 yang selamat. Kemarin, aku menghadiri acara Meet and Greet film Pulau Hantu yang bakal tayang di tanggal 10 Oktober nanti. Dan aku dapat kesempatan untuk cerita tentang kejadian horor apa aja yang terjadi saat syuting dengan Kak Cindy dan Kak Simo. Kalau kalian pengen tahu, bisa cek di TikTok aku, mungkin besok atau besok lusa aku upload. Yang pasti upload duluan sebelum video ini, karena editing YouTube itu lama ya. Enggak, aku nggak marahin editor, aku nggak marahin Akbar. Ini emang aku yang juga syutingnya duluan itu daripada yang ini. Anyway, film ini menceritakan tentang sekelompok teman yang terjebak di pulau hantu, dan somehow relate dengan kasus kita kali ini. Tapi kalau mau ngomongin nih, kayaknya aku bakal jauh lebih takut dengan kasus yang akan aku ceritakan kali ini. Ini kasus yang mind-blowing, ya. Kasus kita tuh jarang ya tidak mind-blowing. Karena kita bisa bener-bener ngeliat seberapa jahat manusia bisa berbuat sesuatu. Bahkan mungkin setan sungkem ya, kalau kata komentar di IG dan TikTok. Ini anak IG dan TikTok banget nih. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kalau kalian lihat video mereka lagi main hari itu, kalian pasti yakin banget ini orang tuh pasti akrab, udah temenan lama. Padahal mereka sebenarnya nggak kenal satu sama lain. Satu-satunya orang yang menghubungkan kelompok ini adalah Eun-hye. Eun-hye yang berusia 31 tahun, bawa pacarnya yang bernama Cho Hyun-soo, 31 tahun. Eun-hye mengundang Lee, yang nama panjangnya kita nggak tahu, dan biar nggak terlalu bingung ya, namanya kan cuma Lee, kita panggil aja Leon. Dan karena diundang, otomatis Leon ngundang pacarnya juga yang namanya kita nggak ketahui, tapi di sini kita sebut aja Tina. Terus Eun-hye mengundang temen sekolahnya dulu yang ngundang pacarnya juga. Nama pasangan ini kita sama sekali nggak tahu karena mereka nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Terus yang terakhir yang jadi nyamuk adalah pria bernama Yoon Sang-yeop yang berusia sekitar 41 tahun. Dibanding yang lain, Sang-yeop yang paling tua. Yang lain tuh masih usia 27 tahun sampai 31 tahun, sedangkan Sang-yeop udah 41 tahunan. Makanya dari awal Eun-hye mengenalkan Sang-yeop sebagai oppa, kayak kakak laki-laki. Ini nih, kenalin oppa aku, boleh ya hari ini dia ikut? Jadilah mereka bertujuh main di sungai, terjun dari tebing, makan semangka. Sama sekali nggak menyangka bahwa mereka nggak bakal pulang dalam keadaan utuh. Sang-yeop yang jadi nyamuk meninggal dunia gara-gara tenggelam waktu lompat dari tebing untuk terakhir kalinya. Semua orang panik. Tina yang paling panik. Dia nggak nyangka
Tina yang pertama kali nelpon petugas paramedis. Dalam waktu sekitar 7 menit, petugas paramedis datang, berhasil menemukan Sang-yeop. Tubuh Sang-yeop diangkat, dibawa ke pinggir, dan langsung dilakukan CPR. Tapi sayangnya, Sang-yeop sudah meninggal dunia. Tina histeris, teriak, dan ngerasa sangat-sangat trauma, meskipun dia nggak kenal siapa opa ini. Dan tepat hari itu, Eun-hye resmi menjadi janda karena Sang-yeop adalah suaminya. Mereka udah nikah selama 2 tahun, tapi gak ada yang tahu. Kisah cinta Eun-hye dan Sang-yeop benar-benar di luar nalar. Mereka pertama kali ketemu, kemungkinan besar di rumah bordil. Tapi Sang-yeop bilang ke semua orang mereka ketemu di tempat kerja. Sang-yeop udah kerja lama di kantornya. Kalau emang bener mereka ketemu di tempat kerja, harusnya teman-teman di kantor Sang-yeop tahu dong siapa Eun-hye. Pasti pernah ngeliat lah, kan kerja bareng sekantor. Tapi nyatanya gak ada satu orang pun yang tahu. Makanya dicurigai sebenarnya mereka pertama kali bertemu itu di rumah bordil. Sang-yeop ini tipe pria yang sangat lurus, polos, dan emang baik banget. Kayak mungkin dia tuh gak pernah kepikiran hal-hal buruk tentang orang lain. Waktu Sang-yeop bertemu dengan Eun-hye, dia jatuh cinta dan dia mau menerima Eun-hye apa adanya. Meskipun Eun-hye sebenarnya udah punya anak dari hasil pernikahan dia sebelumnya, Sang-yeop menyanggupin. Padahal kalau di tradisi Korea, nikah dengan orang yang udah punya anak itu agak sedikit stigmanya negatif. Bukan berarti aku bilang hal yang negatif ya, tapi agak sedikit kayak gimana gitu, susah untuk diterima oleh orang-orang, terutama keluarga dari pihak pria. Tapi menurut Sang-yeop, ya udah, kayak kalau itu anak Eun-hye berarti anak aku juga. So, mereka berdua memutuskan untuk menikah pada bulan Maret 2017. Tapi mereka tuh nggak pernah ngadain pesta pernikahan. Bener-bener cuma registrasi secara pemerintahan, menyatakan bahwa mereka sudah menikah, dan Sang-yeop secara legal juga mengangkat anak Eun-hye sebagai anaknya. Jujur, keluarga Sang-yeop pengen banget ngadain acara pernikahan. Karena menurut mereka, ini tuh hari yang sangat membahagiakan. Karena waktu itu Sang-yeop udah berusia 39 tahun, dan bagi keluarganya yang udah hampir putus asa, ini tuh sebenarnya kabar baik banget. Alhamdulillah anak kita akhirnya nikah juga. Dan Sang-yeop ini anak laki-laki bungsu. Dia punya 1 kakak laki-laki, 1 kakak perempuan yang benar-benar sayang banget sama dia. Makanya keluarga itu bertanya-tanya, kenapa kalian cuman daftar secara pemerintahan aja? Kenapa kalian nggak ngadain juga pesta pernikahan? Sang-yeop ini secara finansial mampu banget. Ibaratnya, kalau gaji orang Korea rata-rata 5 juta, gaji Sang-yeop itu sekitar 10 juta. Jadi double dari rata-rata pendapatan orang-orang di Korea. Dan Sang-yeop punya tabungan sebanyak sekitar $300.000 Amerika. Banyak banget. Dari seluruh rombongannya, dari rombongan teman-temannya, Sang-yeop ini yang paling secara finansial stabil. Jadi alasan kenapa mereka nggak mengadakan acara pernikahan tuh bukan masalah finansial. Ini yang membuat keluarganya bingung kenapa nggak ngadain pesta pernikahan. Sang-yeop bilang keluarga Eun-hye ngerasa malu karena usia mereka terpaut hampir 10 tahun. Keluarga Eun-hye nggak terlalu pengen ngadain pesta pernikahan, dan Eun-hye juga ngerasa somehow bersalah karena dia udah punya anak. Sebelumnya dia udah menikah, jadi kayak pengen nggak usah terlalu dibesar-besarin. So, keluarga Sang-yeop berusaha untuk memahami. Tapi mereka sama sekali nggak pernah dikasih tahu kalau Eun-hye sudah punya anak. Mereka baru tahu Eun-hye punya anak, dan anak ini sudah secara legal diangkat oleh Sang-yeop waktu Sang-yeop udah meninggal. Karena masalahnya ada di harta warisan. Berhubung Sang-yeop meninggal karena kecelakaan, dia juga nggak pernah menyiapkan surat wasiat. Otomatis semua harta kekayaan Sang-yeop bakal jatuh ke tangan Eun-hye dan juga anaknya. Dan ini yang membuat keluarga merasa sensitif ya. Kenapa banyak banget hal-hal yang ditutup-tutupi dari mereka? Kalau menurut kalian ini tuh belum aneh, nih ya. Keluarga Sang-yeop sama sekali nggak pernah datang berkunjung ke rumah Eun-hye dan Sang-yeop. Bukan karena mereka sombong, bukan karena mereka nggak menghargai Eun-hye sebagai istri sah dari Sang-yeop, tapi karena emang Eun-hye nggak mau dikunjungin. Eun-hye dan Sang-yeop tinggal di sebuah apartemen mewah, yang sebenarnya Sang-yeop sendiri cukup keteteran untuk ngebayar angsuran apartemen ini. Sampai kadang-kadang dia tuh minjem ke kakak-kakaknya kalau emang lagi kepepet banget. Karena cicilan Sang-yeop bukan cuma apartemen mewah, tapi juga mobil mewah. Memang di awal aku bilang dia punya tabungan, tapi ya namanya tabungan kalau dipakai terus-menerus pasti habis juga. Awalnya keluarga Sang-yeop tuh nggak mau terlalu nanya-nanyain soal finansial ya. Ya kan tabu.
Waktu Sangyup minjem uang, mereka pikir ya mungkin emang lagi mendadak aja, bukan berarti Sangyup nggak punya uang. Makanya tiap kali keluarganya pengen mengunjungin Eunhye dan Sangyup ke apartemen mewah yang mereka bantu bayarin ini dan selalu aja nggak pernah boleh, mereka sebenarnya kesel. Eunhye dan Sangyup selalu beralasan rumah mereka berantakan. Mereka malu kalau tiba-tiba keluarga datang, terus kondisi rumah acak-acakan. Jadi mending nanti aja deh datangnya saat mereka emang udah punya waktu beres-beres. Keluarga Sangyup sama sekali nggak tahu bahwa Sangyup sebenarnya nggak tinggal di apartemen itu. Lokasi apartemen mewah ini berada di kota yang berbeda dengan kota tempat Sangyup kerja. Kalau misalnya Sangyup tinggal di apartemen mewah ini, dia pasti kewalahan untuk bolak-balik ke kantor. Makanya dari awal Sangyup bilang, kita mending beli apartemennya di kota tempat dia kerja aja daripada beli di kota yang berbeda. Tapi Eunhye nggak mau. Eunhye udah suka banget dengan apartemen yang ada di kota lain ini dan bilang, ya udah kalau misalnya kamu nggak mau commute tiap hari dari kota A ke kota B, mending kamu sewa aja tempat lain di kota B, terus nanti kalau weekend kamu yang datang ke rumah atau aku yang datang ke tempat kamu. Tapi selama mereka menikah, Eunhye cuman pernah sekali mengunjungi Sangyup. Setiap kali Sangyup pengen pulang ke apartemen mereka, Eunhye nggak pernah ngasih izin. Selalu aja ada alasan, dia sibuk. Eunhye tinggal di apartemen itu sendirian. Emang aku bilang dia udah punya anak yang sekarang berusia 10 tahun. Waktu kejadian berusia 10 tahun. Tapi anak ini tinggal dengan orang tuanya Eunhye yang ada di tempat lain. Nanti aku ceritain kenapa. Berhubung cicilan mereka udah banyak dari apartemen, mobil, belum lagi belanjaan Eunhye yang selalu pengen beli barang-barang mewah, tas-tas branded, tas-tas designer yang bener-bener ya harganya itu udah puluhan juta. Dengan gajinya, Sangyup itu berusaha banget untuk menuhin kebutuhan dia di kota lain secara pas-pasan. Karena dia udah punya apartemen mewah di kota lain, di tempat dia tinggal, di kota tempat dia kerja, Sangyup menyewa semacam rumah atau apartemen di bawah tanah. Kalau kalian pernah nonton film Parasite, kalian pasti udah kebayang ya, apartemen bawah tanah, rumah bawah tanah yang aku maksud ini tuh kayak gimana. Tempat-tempat ini tuh nggak punya jendela yang memadai, kalaupun ada, itu bahaya banget kalau kebuka. Ibaratnya hujan, air menggenang di jalan itu bakal masuk lewat jendela ke dalam rumah. Karena kan di bawah tanah ya. Dan sebenarnya rumah-rumah bawah tanah kayak gini tuh harganya tuh yang paling murah. Bahkan sebenarnya emang nggak layak tinggal. Apartemen-apartemen ini atau rumah-rumah ini dibuat sebenarnya tuh sebagai backup plan kalau kejadian perang antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Makanya dibangun. Jadi semacam bunker sebenarnya. Kalau misalnya amit-amit kejadian perang, warga Korea tuh bisa sembunyi di bawah situ. Tapi karena alhamdulillah belum kejadian perang ya, bunker-bunker ini kan kosong, makanya disewakan oleh pemerintah atau orang-orang yang punya properti untuk ditinggali oleh orang-orang yang memang pendapatannya sangat minimum dan nggak bisa menyewa apartemen yang layak. Di apartemen-apartemen kayak gini tuh sebenarnya bahaya banget. Bahkan udah ada berbagai macam usulan untuk pemerintah Korea sebenarnya tidak mengizinkan orang-orang tinggal di bawah situ karena benar-benar bahaya. Kalau misalnya ada hujan deres, angin topan, angin puting beliung, orang-orang ini benar-benar dalam keadaan yang sulit untuk menyelamatkan diri. Bahkan udah banyak banget kejadian bencana kayak banjir, di mana ada keluarga-keluarga yang tinggal di bawah tanah yang meninggal dunia karena emang mereka nggak punya emergency plan. Sekalinya banjir udah habis, mau nyelamatin diri nggak bisa. Jadi ini tuh tempat paling murah dan sebenarnya nggak layak tinggal ya. Dan Sangyup tinggal di apartemen kayak gini. Teman-teman Sangyup ngeliat banget gimana hidup Sangyup yang awalnya stabil, punya banyak tabungan. Begitu menikah, tiba-tiba susah banget. Dan mereka tuh nggak ngerti kenapa bisa sesusah itu. Kalau misalnya Sangyup tiap hari dateng pakai baju mahal, tas desainer, jam tangan ratusan juta. Paham lah ya, oh pasti nih duitnya habis belanja. Masalahnya, Sangyup itu dateng dekil. Kacamatanya patah, dia nggak beli kacamata baru. Malah dia sambung lagi entah itu pakai lem. Dan sepatunya, ya ampun sepatunya itu udah sampai robek-robek, nggak beli yang baru. Jangankan mau beli sepatu deh, makan aja susah. Dia sempat minjem ke temennya sebanyak 3 Korean won, anggap aja $3 cuman untuk beli ramen. Sampai temennya tuh bingung, mau serius gak punya $3 untuk beli ramen aja kamu gak punya uang? Ya
beda konteks lah kalau misalnya emang Sangyup nggak punya kerjaan. Masalahnya kan mereka satu kantor ya, digaji. Kemana gajinya sampai kamu bahkan nggak bisa beli ramen? Sangyup menderita karena semua gajinya selalu dia transfer semuanya ke Eunhye. Tiap kali gajian, dia langsung transfer ke Eunhye dan dia bakal minta uang dari Eunhye untuk menghidupi dirinya. Dan sebenarnya aku tuh nggak ngerasain tuh hal yang aneh karena aku kenal dengan banyak orang yang emang kalau sekalinya gajian langsung ditransfer ke istrinya, terus nanti emang ada sebagian uang yang nanti dikasih ke suaminya untuk dikelola. Karena biasanya suami itu agak boros dan yang mengurus-ngurus kegiatan rumah tangga itu istri. Tapi enggak sampai suaminya compang-camping nggak bisa makan tetap nggak dikasih uang ya. Ini nggak masuk akal banget. Dan temen-temennya Sangyup tuh sampai ngomong, kamu ngapain transfer semua uang kamu ke istri kamu? Kalau kamu sampai butuh uang banget ya ambillah berapa gitu, potong dari duit yang mau kamu transfer ke istri kamu. Tapi Sangyup selalu bilang, jangan, istri aku perlu banget uangnya karena dia harus transfer uangnya ke keluarganya juga. Dan dia ini semacam sandwich generation. Belum lagi dia juga punya anak yang harus dinafkahi. Dan emang ya, mungkin kalau kita denger cerita ini kita bakal kesel. Kayak, kenapa kamu bodoh banget sih? Tapi Sangyup ini tuh polos banget. Ya, kalau kita ya, apalagi aku yang udah banyak banget mendengar cerita-cerita kayak gini, pasti aku langsung negative thinking. Pasti aku langsung kayak, ih gila, istri kamu jahat banget. Tapi di pikiran Sangyup, Eunhye tuh nggak jahat. Mungkin ini juga ya, orang-orang baik tuh nggak pernah kepikiran seberapa jahat orang jahat di luar sana. Pusing nggak kalian? Mungkin contohnya kayak gini deh. Sebelum dengar cerita ini, aku nggak mungkin kebayang ada istri kayak begini. Ada couple di luar sana yang sudah menikah tapi nggak pernah tinggal bareng dan satunya melarat banget, satunya lagi kaya banget, padahal yang kerja itu yang melarat gitu kan. Sampai aku dengar cerita ini baru aku tahu kayak ternyata ada ya. Nah, gitu juga dengan Sangyup. Menurut Sangyup, Eunhye nggak aneh. Dan mungkin karena Sangyup juga nggak pernah punya pengalaman dalam berhubungan dengan wanita lain. Jadi dia kayak clueless. Aku tahu ini kedengarannya kayak gila, polos dengan bodoh itu bedanya tipis. Tapi emang bedanya tipis teman-teman. Komunikasi antara Sangyup dan Eunhye juga sangat-sangat minimum. Eunhye nggak pernah menghubungi Sangyup kalau bukan masalah uang. Eunhye cuma datang tiap kali dia tahu itu tanggal gajian dan Sangyup sering banget kayak fotoin barang-barangnya yang kayak rusak dan bilang, kalau nanti misalnya dapet duit, boleh nggak ya aku beli sepatu? Tapi Eunhye nggak pernah nanggepin. Kayak dia udah foto tuh, ada foto chatnya ya. Itu sepatunya udah rusak dan Sangyup bilang dia malu datang ke kantor dalam keadaan kayak gitu. Tapi Eunhye tidak peduli. Sangyup juga mulai minjem ke orang-orang. Ya itu tadi ya, awalnya kan kayak ramen 3 ringgit. 3 ringgit lagi ya Allah. Apa jadi 3 ringgit? $3. Dan temennya kan kadang kasihan ya, ditransfer lah misalnya kayak, ini aku kasih $20. Nah Eunhye lagi. Nah si Sangyup itu langsung transfer balik sisanya yang nggak dia pakai. Sangyup jarang banget makan yang proper. Kalau dia makan bento ya, nasi di supermarket kayak di Indomaret gitu kan, sebutannya bento kan, nasi sama ayam goreng, itu bagi dia tuh udah mewah banget. Padahal harganya tuh kayak $8. Sangyup yang awalnya punya tabungan $300.000, bener-bener gak punya uang sama sekali. Dan ada saat dimana baru aja transferan gaji masuk, Eunhye langsung chat dan Sangyup bilang, mohon maaf banget deh, kayaknya uang ini aku nggak bisa transfer ke kamu dulu karena aku udah janji mau bayar hutang lain. Dan ada buktinya, Eunhye marah. Kok bisa sih kamu transfer orang lain dulu sebelum aku? Kan dari awal aku udah bilang, aku yang butuh uang. Kejadian ini terjadi berkali-kali sampai di tahun 2018, baru setahun nikah ya, Sangyup menyatakan bangkrut. Hutangnya sudah sekitar $400.000. Keadaan pernikahan yang bener-bener nggak stabil. Dia sama sekali ngerasa kayak nggak punya istri. Dan juga sekarang uangnya habis. Sangyup mulai merasa depresi. Dan Sangyup mau bundir. Kita tahu hal ini karena Sangyup menggunakan akun Twitternya nge-tweet nawarin orang-orang sebagai penjual ghost helicopter. Ini tuh istilah yang sering dipakai oleh orang Korea untuk menjual semua organ tubuh mereka. Ghost di sini artinya black market, bukan hantu ya. Dan helikopter sendiri ini kalau dijabarin kepanjangan dari seluruh nama organ kita. Jantung, paru-paru, ginjal, retina, hati.
Dan alasan kenapa Sang-yeop ingin menjual semua organnya, karena dia kepikiran kalau suatu hari dia bundir, siapa yang bakal menghidupi Eun-hye dan anaknya. Makanya Sang-yeop memutuskan untuk menjual semua organnya, biar kalau dia nanti udah bundir, setidak-tidaknya Eun-hye bisa dapat uang dari hasil penjualan semua organ-organnya. Berkali-kali Sang-yeop tuh sebenarnya udah mau mengakhiri hidupnya, tapi belum ketemu yang cocok. Jadi dia menunda dulu nih mengakhiri hidup karena Sang-yeop merasa egois kalau misalnya dia meninggal tanpa meninggalkan Eun-hye apapun. Gila nggak tuh? Sayangnya, Sang-yeop benar-benar menemui ajalnya di bulan Juni 2019 saat dia terjun dari tebing. Pihak kepolisian menyatakan bahwa ini adalah kasus kematian akibat kecelakaan. Dan Eun-hye yang sedih langsung mengklaim asuransi jiwa. Ternyata, sejak di awal-awal nikah, Eun-hye dan Sang-yeop memang langsung ngurus asuransi jiwa. Sang-yeop sering bilang ke teman-temannya, Eun-hye ini bener-bener planning banget nih tentang masa depan kami dan anak-anak kami. Hal pertama yang paling penting itu adalah asuransi jiwa. Jadi kalau kami ada apa-apa itu pasti selalu nge-backup satu sama lain. Saking pedulinya, Eun-hye mendaftarkan 4 asuransi jiwa untuk Sang-yeop atas nama dia. Eun-hye sebagai satu-satunya penerima warisan. Waktu masih punya banyak duit, uang asuransi ini dibayarkan dengan sangat lancar. Tapi waktu udah mulai ada masalah-masalah ekonomi, mulai tuh mandek. Uang asuransinya mahal, mereka nggak bisa bayar. Ibaratnya gini, sebelum ngomongin duit asuransi nih, mending mikirin duit makan dulu nggak sih? Iya kan? Kalau makan aja susah, nanti dululah asuransi. Kalau ada duit lebih, ya emang asuransi penting. Tapi di dalam kamus Eun-hye, asuransi jiwa itu yang paling penting. Daripada kamu beli makan, mending kita bayar asuransi jiwa. Saking pentingnya, Eun-hye nyuruh Sang-yeop untuk minjem duit ke orang-orang supaya mereka bisa bayar uang asuransi jiwa ini. Di tahun 2018, setelah Sang-yeop menyatakan bangkrut, bener-bener udah nggak bisa bayar apapun lagi, ada SMS dari perusahaan asuransi. Kalau kalian tidak membayar tagihan bulan ini, maka dinyatakan asuransi kalian dibatalkan. Harusnya, secara logika, mungkin Eun-hye harusnya cari kerja untuk menopang semua keinginannya membayar ini, membayar itu. Tapi Eun-hye nggak kerja. Eun-hye justru mengajak Sang-yeop untuk pergi makan bareng di restoran, memakan ikan eksotis, ikan fugu. Ikan fugu atau ikan buntal adalah ikan yang mengandung salah satu racun yang paling mematikan di dunia ini. Yang kalau kita makan, kita bisa mati. Satu-satunya hewan yang katanya nggak mati kalau makan ikan fugu itu cuman ikan hiu. Nggak ada yang tahu kenapa. Atau mungkin aku juga belum riset kenapa. Tapi bagi orang Jepang, makan ikan fugu itu bisa dilakukan asalkan ikan ini diolah oleh chef profesional. Tapi harus benar-benar chef yang profesional banget. Karena kalau ada aja sedikit kesalahan, ibaratnya ada potongan yang salah atau ada darah ikan yang kayak terlalu banyak, orang yang makan ikan ini bakal mati. Aku nggak ngerti kenapa tetap aja mau dimakan ya. Karena untuk orang-orang yang suka tantangan, makan ikan fugu tuh sesuatu experience yang sekali seumur hidup kali ya bisa dibilang. Untuk orang-orang yang suka tantangan, ini makan ikan fugu tuh sesuatu yang spesial. Makanya dijual. Tapi cuma orang Jepang. Maksudnya restoran Jepang. Dan ada restoran Jepang di Korea yang menjual ikan ini. Bisa nggak sih kalian bayangin kalian lagi bener-bener kayak nggak punya uang, baru aja menyatakan bangkrut, nggak bisa bayar cicilan ini itu. Terus kayak, ayo kita pergi makan ikan fugu. Sang-yeop nggak pernah ngomong enggak. Kalau Eun-hye mau makan ikan fugu, ya udah, apa boleh buat kita makan ikan fugu. Aku nggak ngerti sih esensinya makan ikan beracun nih kayak gimana. Kurang diketahui juga apakah Eun-hye ikut makan ikan fugu atau cuman Sang-yeop yang makan ikan fugu ini. Pulang dari restoran, Sang-yeop sakit perut. Tapi cuman sakit perut aja, cuman mual, nggak enak badan. Dan Eun-hye langsung ambil HP. Dia chat pacarnya, Hyun-soo, dengan nada kesal. Sumpah ya, kenapa Sang-yeop nggak mati? Padahal tadi aku udah tambahin banyak banget darah ikan fugu di dalam makanannya. Sebenarnya hari itu, Eun-hye berusaha untuk menghabisi Sang-yeop. Aku nggak tahu, Sang-yeop sebenarnya sadar nggak sih, ya Allah. Jangan ya jadi orang polos, jangan ya dek ya.
So, selama pernikahan, Sang-yeop sama sekali nggak tahu Eun-hye itu kerjaannya ngapain. Tiap kali ditanya kenapa Sang-yeop nggak bisa datang ke apartemen, pasti jawaban Eun-hye, dia sibuk, dia banyak kerjaan. Iya, kerjaan tapi nggak menghasilkan uang, jadi nggak tahu juga ya apakah uangnya dia pakai sendiri atau gimana. Tapi intinya, Sang-yeop sama sekali nggak tahu Eun-hye juga punya pacar. Ya si Hyun-soo ini, yang sebenarnya mereka tuh pertama kali banget ketemunya tuh waktu masih SMA. Mari kita bahas sedikit, siapa itu Eun-hye? Kenapa ada wanita sejahat ini? Jangan salah teman-teman, Eun-hye punya banyak fans. Dia ini pernah masuk TV waktu masih berusia 13 tahun. Jadi dulu itu ada yang namanya acara TV show kayak bedah rumah di Korea. Bener-bener persis kayak bedah rumah. Ada semacam kru TV yang mendatangi sebuah rumah yang udah hampir reot atau bener-bener keluarga yang bener-bener sangat-sangat butuh. Terus pasti dikulitkan cerita keluarga itu kayak gimana. Apa ada yang sakit-sakitan, kenapa mereka bisa dalam keadaan yang kayak gitu. Dan ini sama persis, keluarga Eun-hye waktu itu didatangi oleh kru TV dan mereka bener-bener ngeliat banget gimana sedihnya keluarga Eun-hye ini. Tinggal di rumah yang benar-benar pas-pasan dan dua orang tua Eun-hye semuanya disabilitas, duduk di kursi roda, nggak bisa kerja. Eun-hye punya beberapa saudara dan mereka ini tinggal di rumah yang cuman ada satu kamar tidur. Benar-benar rumah yang sempit dan keluarga ini hidup dari gaji yang diberikan oleh pemerintah secara cuma-cuma untuk keluarga yang membutuhkan. Serius, Eun-hye yang berusia 13 tahun itu udah kayak emak di keluarga itu. Dia yang ngurusin semuanya, mulai dari masak, bersih-bersih, anak yang sangat berbakti kepada orang tua dan saudara-saudaranya yang lain. Dan dia terkenal di kampung itu sebagai anak yang bener-bener top markotop deh. Ya ampun, kenapa ya bahasa aku kayak bapak-bapak banget tau. Dibedahlah rumah keluarga Eun-hye. Dan waktu itu kru TV sempat nanya, kalau misalnya kamu punya satu wish yang ingin kamu wujudkan, yang bisa terkabul, apa yang paling kamu pengenin? Eun-hye bilang dia pengen punya kamar sendiri. Bukan karena dia pengen istirahat sendirian dengan tenang, nggak diganggu oleh ibu bapak atau adik-adiknya, enggak. Eun-hye bilang dia pengen punya kamar sendiri karena dia nggak mau ngeganggu orang tuanya yang lagi tidur. Aku ini kalau tidur suka ngigau, suka nendang-nendang, nakal lah tidurnya. Terus juga aku tuh sering kayak nggak bisa tidur. Dan aku yakin banget aku tuh sangat mengganggu orang tua aku. Dan akhirnya mereka nggak bisa tidur dengan nyenyak gara-gara aku. Kru TV dan semua penonton di rumah tersentuh banget. Waktu itu Eun-hye sempat semacam kayak viral lah ya bahasa kita sekarang. Anak berusia 13 tahun yang benar-benar memikirkan keluarganya. Di sekolah, Eun-hye terkenal sebagai anak yang pintar, anak yang teladan waktu masih kecil. Waktu SMA, Eun-hye mulai mengenal yang namanya cinta dan dia bertemu dengan Hyun-soo. Mereka sempat pacaran, tapi kayak on and off gitu karena Hyun-soo sendiri punya banyak pacar lain selain Eun-hye. Dan Hyun-soo menawari Eun-hye, kamu mau uang nggak? Kalau kamu mau uang, aku bisa cariin kamu pria-pria yang mau tidur sama kamu. Nanti mereka bayar kamu. Jadi semacam mucikari. Hubungan Eun-hye dan Hyun-soo ini ya gitu, kayak complicated dibilang pacaran. Iya, tapi dijualin juga oleh Hyun-soo. Dan Eun-hye semenjak dia tahu nih bisa jual badan, dia fokus banget mencari uang. Dia nggak peduli dengan sekolahnya, dia nggak peduli dengan orang tuanya, bodoh amat. Dan dia tiba-tiba pergi keluar dari rumah gitu aja, ngurusin hidupnya sendiri yang sebenarnya ya untuk ngurusin hidup sendiri itu wajib. Tapi karena Eun-hye ngurusin hidupnya dengan cara yang salah dan benar-benar menelantarkan keluarganya, nggak ada kabar sama sekali. Padahal waktu itu dia masih di bawah umur. Kalau udah di bawah umur ya kita bisa ngomong apa ya. Dan karena orang tuanya juga disabilitas, mereka nggak bisa ngapa-ngapain untuk cari Eun-hye. Eun-hye sempet hilang, gitu aja. Waktu Eun-hye berusia 18 tahun, dia tiba-tiba pulang ke rumah. Ibu, ayah, ini anak aku. Aku nggak punya uang untuk ngurusin anak aku. Jadi kalian aja ya yang ngurusin anak aku. Nih anak aku. Terus Eun-hye langsung keluar dari rumah, hilang begitu aja. Eun-hye bilang dia nggak punya uang, tapi mukanya berubah terus. Operasi plastik. Sebenarnya ya, balik lagi nih ya, aku bukannya judgmental bilang orang operasi plastik itu nggak boleh. Ini sebenarnya balik lagi ke masing-masing diri kita ya. Semua orang berhak untuk pengen ngerasa cantik. Semua orang juga punya boundaries masing-masing. Ada yang nggak apa-apa, diizinin keluarga, boleh secara agama, tapi ada juga kan yang enggak.
Secara di Korea sendiri, operasi plastik itu kayak udah hadiah lah buat anak, lumrah banget. Tapi yang bikin netizen di Korea tuh gerem, Eunhye bilangnya nggak bisa nafkahin anaknya. Dia bahkan nggak nafkahin keluarganya, nggak pernah ngirim uang sama sekali. Dia selalu bilang ke Sangyop butuh uang untuk ngirim ke rumah. Tapi nggak pernah ada kiriman sama sekali, teman-teman. Jadi uang-uang ini, bahkan sebelum dengan Sangyop yang dia jual badan, itu semuanya ada, tapi ya dia pakai untuk ngebenerin mukanya, beli-beli barang-barang mahal. Padahal ya kewajiban sebagai ibu, kalau emang ibu tunggal, ya nafkahin anak dong. Atau paling enggak ya minta bapaknya untuk bantu nafkahin anak. Tapi ini, sampai detik ini pun kita nggak tahu siapa ayah kandung dari anaknya. Meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu demi untuk kepuasannya sendiri yang sebenarnya kalau dia nggak operasi plastik dia juga bakal masih hidup kok. Ngebikin semua orang tuh gerem dan marah. Dan andaikan aja semua orang tahu, Sangyop bukanlah satu-satunya pria yang mengalami nasib buruk setelah bertemu dengan Eunhye. Karena sebelum bertemu dengan Sangyop, sudah ada 3 pria lain yang mengalami nasib buruk juga. Eunhye sebelumnya pernah menikah dengan seorang pria yang sayangnya meninggal dunia akibat kecelakaan. Waktu itu, Eunhye, suaminya, dalam mobil, lagi di jalan, dan tiba-tiba ada satu mobil yang melaju dengan kencang dan menabrak tepat di tempat mendiang suaminya duduk. Jadi yang kena impact dari kecelakaan ini cuman mendiang suaminya. Eunhye selamat, dan sayangnya mendiang suaminya meninggal dunia. So, mendiang suaminya dianggap meninggal akibat kecelakaan. Tapi wallahu alam, kita nggak tahu apakah sebenarnya ini adalah sebuah rekonstruksi yang sudah direncanakan oleh Eunhye atau enggak. Tapi ya, gitu. Oke, suami pertamanya meninggal dunia. Lalu, pria kedua yang waktu itu pacaran dengan Eunhye, udah mulai mau serius nih mereka. Ngomongin soal nikah, ini, itu. Tapi sebelum nikah, Eunhye pengen banget pergi ke Thailand. Pengen snorkeling, pengen menyelam. Dan dikabulkan oleh pacarnya ini. Mereka pergi ke Thailand, tapi waktu lagi menyelam, pacarnya meninggal dunia. Jenazah mendiang pacarnya langsung dikremasi di Thailand. Menurut Eunhye, waktu lagi nyelam, mendiang pacarnya ini tiba-tiba kram, terus jadinya tenggelam. Dan Eunhye bingung, dia ngerasa ya lebih baik langsung dikremasiin aja. Kasus ini juga dianggap sebagai sebuah kecelakaan dan karena jenazah sudah dikremasi nggak bisa dilakukan otopsi. Jadi kita juga nggak pernah tahu apakah benar mendiang pacarnya ini meninggal karena kecelakaan atau ada sesuatu yang lain yang dilakukan oleh Eunhye sampai mendiang pacarnya meninggal dunia. Nah, untuk yang satu ini, semua warisan mendiang pacarnya karena baru pacaran kan, nggak jatuh ke tangan Eunhye, ke tangan orang tuanya, keluarga dari mendiang pacarnya. Jadi kita juga nggak tahu apakah Eunhye mendapatkan dari meninggalnya sang pacar. Karena kalau ada keuntungan ya pasti bisa jadi nih. Suuzon kan jadinya, nauzubillah min dzalik, Amira. Lalu pria ketiga. Sebenarnya waktu itu Eunhye pacaran dengan pria lain, tapi ada satu pria ini yang benar-benar cinta banget sama Eunhye sampai kayak ayo kita menikah. Eunhye langsung ninggalin pacarnya dan langsung menjalin hubungan serius dengan pria ini. Dan waktu udah mulai ngungkit-ngungkit soal menikah, keluarga dari pria ini tuh bingung. Oke, kita kalau memang mau serius dengan keluarga Eunhye, mana keluarganya? Ayo datang ke sini. Kayak kenalan dulu, jangan tiba-tiba nikah ya kan? Tapi Eunhye selalu punya alasan untuk gak bawa orang tuanya. Semua anggota keluarga si pria itu langsung curiga. Kamu jangan dulu deh nikah dengan Eunhye. Coba kamu cari dulu kebenaran tentang keluarganya, siapa aja temen-temennya. Masa iya kamu kenal dengan Eunhye tapi nggak kenal satu pun temennya, satu pun keluarganya. Padahal Eunhye selalu cerita A, B, C, D, E tentang orang-orang di sekitarnya. Mana fisiknya kok nggak ada. Pria ini karena udah bucin ya, kayak ya dia nggak terlalu mikirin omongan orang-orang lain. Yang dia tahu, Eunhye yang dia kenal tuh wanita baik-baik. Ya orang lain kan nggak pacaran ya dengan Eunhye. Mana mereka tahu lah Eunhye orangnya kayak gimana. Yang pacaran kan aku yang bisa menjudge. Itu di pikiran si prianya. Dan mungkin waktu itu Eunhye sempet kali ya minta jangan ada acara pernikahan, tapi keluarga dari prianya ini benar-benar ngotot. Harus ada acara pernikahan, keluarga kamu harus datang.
So, akhirnya mereka mengadakan acara pernikahan. Di situ semua anggota keluarga pria, temen-temen si pria ini datang dengan bahagia, dengan sangat siap, dengan baju yang bener-bener kayak menghormati, memantaskan yang punya pesta. Tapi keluarga Eunhye tiba-tiba datang pakai baju kayak kalian mau pergi ke warung, kalian mau pergi ke mall. Mereka pakai baju-baju kasual yang bukan untuk pergi ke pesta pernikahan. Dan semua tamu yang datang tuh kayak acuh banget, gak ada kayak berusaha untuk nyalamin calon besan, ngajak ngobrol keluarga pria, sama sekali gak ada. Mereka tuh bahkan kayak orang baru bangun tidur terus disuruh pergi ke pesta. Kayak mereka bahkan mungkin gak tahu mereka tuh disuruh datang ke pesta. Kayak gitu loh, feeling yang dirasakan oleh keluarga pria waktu itu. Belum lagi, tiap kali orang-orang ini ditanya tentang Eunhye, mereka tuh kayak gak tahu Eunhye tuh ngapain. Kayak mereka sama sekali gak kenal. Wah, parah sih, keluarga si pria ini tuh sampai kayak bilang, aku gak percaya sih, ini cewek kayaknya gak beres. Setelah acara, mereka ngadain investigasi. Mereka nge-hire detektif swasta untuk cari tahu siapa keluarga Eunhye. Dan ternyata, orang-orang yang datang di pesta waktu itu, mereka sama sekali gak ada hubungannya dengan Eunhye. Mereka ini orang-orang yang dibayar untuk pura-pura jadi keluarga Eunhye dan teman-teman Eunhye. Kayak mereka bahkan gak kenal satu sama lain. Kayak, Oke, aku dibayar, aku pura-pura jadi. Kayak inilah ya, anak mau nerima rapot, tahu nilainya jelek, ya dia ngebayar orang lain untuk pura-pura jadi orang tua buat ya ngambil rapot biar orang tuanya nggak tahu nilai hasilnya itu yang gimana. Dari informasi yang aku dapetin, ujung-ujungnya mereka batal nikah. Kayak nikahnya itu dianggap tidak sah, karena ya pihak wanitanya bohong. Sayangnya setelah itu Eunhye bertemu dengan Sangyup. So, waktu 7 orang ini pergi wisata ke air terjun, mereka sama sekali nggak tahu background masing-masing. Nggak ada satu orang pun yang tahu bahwa si Oppa atau Sangyup adalah suami dari Eunhye, kecuali Hyunsu dan mungkin Leon. Ini Leon bakal kita bahas di akhir. Tina sama sekali nggak tahu bahwa Leon adalah mantan pacar Eunhye, dan Sangyup juga nggak tahu bahwa Hyunsu pacaran dengan Eunhye, dan Leon adalah mantan pacar Eunhye. Tina, pacarnya Leon, kaget banget waktu tahu Sangyup adalah suami Eunhye. Ini menurut Tina nggak masuk akal banget ya. Mereka datang ke tempat ini, itu kan pakai 3 mobil. Tina bareng Leon, satu pasangan pakai mobil mereka sendiri, dan di satu mobil lagi, Eunhye duduk di depan, yang nyetir Hyunsu, yang duduk di belakang Sangyup. Padahal itu mobil Sangyup. Makanya dari awal banget Tina tuh taunya Eunhye pacaran dengan Hyunsu. Belum lagi, Tina nyaksiin sendiri. Tiap kali Sangyup kayak ngajak Eunhye ngomong, atau kayak ngelihat Eunhye tatapan mata, Eunhye tuh kayak orang marah. Kayak orang yang jijik diajak untuk ngomong, diajak tatap-tatapan. Gimana ya? Kita pasti tahu lah ya, kalau orang suami istri atau orang pacaran tuh tatapannya tuh beda. Oke, Tina sama sekali nggak ngelihat itu. Di intinya di pikiran Tina bahkan kayak Sangyup ini ngapain sih ikut? Kayak kalau Eunhye kayak jijik banget ya nggak usah diajak lah. Kenapa? Ini ada nyamuk satu. Di anggapan Tina ya mungkin ini tuh opanya Eunhye, kakak-kakaannya Eunhye yang kayak pengen banget ikut, makanya ya udahlah diajak kayak gitu. Soalnya nih, waktu mereka siang-siang pengen makan semangka, duduk di atas selimut ya kan, jadi kayak piknikan gitu. Mereka ini lupa bawa pisau. Kayak inget bawa semangkanya aja, nggak bawa pisaunya. Dan mereka tuh bingung, gimana ya cara kita makan semangka kalau nggak ada yang dipakai untuk ngebuka. Dan nggak tahu gimana ya. Eunhye dan Hyunsu dapat ide, ya udah kita bikin aja nih sebagai game. Kita sweet Jepang, Hompimpa. Yang kalah harus ngebuka semangka pakai kepala. Aku nggak ngerti juga logiknya dapat dari mana. Jadi semangka ini harus dibenturkan ke kepala kita berkali-kali biar kebuka. Gak tahu juga kenapa nih 7 orang ini setuju-setuju aja semuanya. Dan yang kalah adalah Eunhye. Tapi Sangyup maju. Eunhye, jangan kamu, biar aku aja. Jadi pikiran Tina tuh kayak, oh mungkin Sangyup ini ngerasa aku tuh opanya gitu kan. Aku udah nebeng mau ikut, seenggak-enggaknya aku jadi pahlawannya Eunhye hari ini. Yang megangin semangka, Hyunsu. Yang ngebenturin kepala berkali-kali, Sangyup. Dia buka kacamatanya, dia taruh di samping, dan mulai benturin kepalanya sendiri ke semangka. Aku nggak ngerti di mana lucunya, di mana funnya. Ini bukan game, tapi penyiksaan. Jujur, Tina sendiri ngeliat ini tuh kayak bullying. Tina tuh sampai bingung. Sangyup ini kan yang paling tua, dan di Korea,
Itu kalau opa, itu kan aku juga gak bisa bahasa Korea, tapi karena sering nonton drama Korea, cara mereka ngobrol tuh kan ada honorificsnya ya. Kalau misalnya seumuran baru bisa ngomong pakai banmal, kayak ya gue lo, kayak ngomongnya tuh bahasa-bahasa tongkrongan kali ya. Sedangkan kalau misalnya dengan orang tua ya kayak kita juga ya, kita nggak mungkin kan ngajak ngomong orang tua atau orang yang kita nggak kenal pakai bahasa-bahasa tongkrongan, pasti kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sopan. Sama tuh kayak di Korea juga. Orang tua itu dihormatinya harus hormat banget. Bahkan kalau ya kita kan sering lihat ya, kalau mereka nuangin teh aja tuh sampai kayak ada gesturnya. Jadi Tina nih bingung banget. Kayak Sang-yeop nih yang paling tua, tapi kenapa dia yang paling dibully? Nggak ada sama sekali dihormatin oleh Eun-hye. Kalian bisa lihat di video gimana Sang-yeop kelihatan kesakitan membentur-benturkan kepalanya. Terus Eun-hye ketawa-ketawa. Ayo, opa, opa. Kayak gak ada lucu-lucunya. Kelihatan juga Sang-yeop tuh kesakitan. Dia sama sekali gak ngerasa itu fun. Sampai detik ini juga aku masih gak kepikiran sih gimana semangka itu bisa benar-benar kebelah pakai kepala. Kalau geger otak gimana coba? Kelihatan banget kan? Eun-hye nggak peduli. Terus, di antara ketujuh orang ini, Sang-yeop adalah satu-satunya orang yang nggak bisa berenang. Tina juga sampai mikir, kayak, Sang-yeop ini kan nggak bisa berenang ya, ngapain dia ikut, ngapain dia rela-rela jadi nyamuk. Tapi, mereka bawa pelampung ban kayak gitu. Dan Sang-yeop satu-satunya yang duduk di atas pelampung ban. Yang lain pada nyebur, berenang, duduk-duduk di pinggir-pinggir batu. Biasalah ya, main-main air, nyiprat-nyipratin ke temen-temen. Leon dan Hyunsu selalu megangin pelampung ban Sang-yeop. Tahu kan kalian kayak kita suka mainin nyemplung-nyemplungin temen. Nah, mereka tuh kayak mau nyemplung-nyemplungin Sang-yeop. Dan awalnya Sang-yeop tuh ketawa-ketawa kayak, janganlah, aku nggak bisa berenang, janganlah, kayak gitu. Dan oleh mereka ini, Sang-yeop digeret ke tempat yang paling dalam dan bener-bener hampir dijatuh-jatuhin kayak gitu. Sang-yeop nggak langsung kayak bilang, jangan, karena aku nggak tahu juga ya, mungkin perbedaan bahasa kalau dari yang aku baca. Dia bilang, nggak mau, airnya dingin. Ya mungkin juga pride ya, kayak nggak mau kelihatan kayak takut. Jadi bilangnya, aku nggak mau nyemplung karena airnya dingin gitu. Tapi mereka ini kayak nggak ngerti boundaries, nggak ngerti orang tuh sebenarnya kesel tapi berusaha untuk sopan. Dan Eun-hye ngevideoin semuanya, ketawa-ketawa. Opa, lucu banget sih kamu, opa, cute banget sih. Dan Tina di sebelahnya tuh kayak, gak ada yang lucu, woy. Gak ada yang lucu. Tina tuh kesian banget sama Sang-yeop, tapi mungkin dia juga kayak gak kenal ya, bisa ngomong apa kali ya. Paling mungkin ngeliatin pacarnya aja, Leon. Kayak, ngapain kamu ngebully orang? Kelihatan banget Sang-yeop tuh gak nyaman. Dia pengen cepet-cepet keluar dari air, tapi gak bisa ditahan oleh si Leon dan Hyunsu. Akhirnya Sang-yeop dijatuhin, terus dia kayak gimana ya, dia bisa kayak ngapung gitu. Tapi langsung cepet-cepet ke pesisir, untungnya kayak ya nggak ada kejadian apa-apa. Hari udah semakin sore, begitu matahari terbenam, mereka semua langsung cepet-cepet siap-siap untuk ngeringin badan, ganti baju, dan ya ngangkut barang-barang masuk ke dalam mobil untuk pulang. Tiba-tiba, nggak tahu kenapa, Eun-hye nyeletuk. Sebelum balik kayaknya seru ya kita untuk terakhir kalinya terjun dari tebing. Orang waras mana ya yang udah bersih-bersih kayak udah ngeringin badan mau terjun lagi? Aku nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya kita emang bener-bener mau banget kayak yuk ayo, nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa banget. Maksudnya kalau aku sih aku males ya, bayangin kayak aduh harus keramas lagi, ganti jilbab. Ya ini kan pemikiran aku tuh jilbab sih, kayak iya tadi kan udah basah ya, ini udah yang kering masa basah lagi, kayak ya cewek just being cewek. Eun-hye yang paling semangat. Sebelum kita pulang, ayo terjun sekali lagi sebelum kita pulang. Hyunsu dan Leon setuju. Tapi masalahnya, Eun-hye gak mau terjun dari tebing. Dia yang paling semangat, dia yang inisiatif, tapi dia yang gak mau terjun. Ujung-ujungnya, yang ngegantiin Eun-hye adalah Sang-yeop, sang suami yang tidak diketahui oleh orang-orang. Meskipun sebenarnya ya, kita kan tahu ya, Sang-yeop gak bisa renang. Harusnya Sang-yeop gak usah menawarkan diri. Tapi, feeling aku ya, karena Eun-hye selalu bisa dapat apa yang dia mau, selalu bisa nyetir ke arah yang dia pengen. Kayaknya Sang-yeop tahu deh, Eun-hye emang pengen dia terjun dari tebing. Kalau dia nggak terjun, kayaknya mereka nggak pulang-pulang. Sang-yeop juga berani terjun bukan karena dia nggak punya persiapan. Dia bawa pelampung ban dia tadi. Jadi mereka bertiga naik ke tebing dan pelampung tadi langsung diturunin. Jadi di bawah tuh udah ada pelampung yang nunggu. Yang pertama kali terjun adalah Leon. Leon terjun, langsung berenang ke daratan. Dari ujung, Eun-hye dan Tina duduk, nontonin ketiga pria ini terjun dari tebing.
Satu pasangan lagi udah pulang karena mereka bawa mobil sendiri. Mereka juga kayaknya kayak ngapain ya kita terjun lagi, yang penting pulang gitu kan. Ini orang yang normal kayak gitu memang harusnya. Orang kedua yang terjun, kalau nggak salah, Hyunsu. Ini aku lupa ya, yang terjun duluan tuh Leon atau Hyunsu. Tapi pokoknya mereka berdua duluan. Begitu terjun, Hyunsu muncul ke permukaan, berenang, dan ngambil pelampung yang tadi diturunin oleh Sangyup. Dia pakai di pinggangnya. Ayo Sangyup, terjun, terjun, terjun. Yang terakhir, Sangyup terjun dari ketinggian tebing menuju sungai. Sangyup berhasil muncul ke permukaan. Tina nyaksiin sendiri. Oh, Sangyup berhasil nih. Dia kayak, tahu nggak sih kalian ngapung gitu, kayak tahu kan ngapung pakai punggung? Yang dulu pun aku sebelum bisa berenang pertama kali aku bisanya ngapung duluan. Ya mungkin Sangyup insting kali ya, survival skill gitu, bisa dia. Dan dia tuh sebenarnya pengen ngambil pelampung yang dipakai oleh si Hyunsu. Tapi Hyunsu tuh udah jauh. Dan menurut Tina yang ngelihat dari seberang, itu Hyunsu sebenarnya bisa ngapung ke dataran. Jadi Tina dan Eunhye turun dari tempat mereka nontonin para pria ini terjun. Mau nyamperin karena kan mau pulang. Dan gak tahu kenapa begitu mereka sampai di sisi dataran tempat dimana pria-pria ini harusnya sudah menepi, Sangyup gak kelihatan. Ternyata Sangyup itu jaraknya mulai menjauh, gak mendekat ke dataran. Dan Tina ngelihat sendiri, Hyunsu kayak ngasih sinyal ke Eunhye. Entah itu sinyalnya kayak gimana, kayak tahu kan kalian ada gerakan khusus. Dan Eunhye langsung ngomong ke Tina, mana ya rokok kita tadi? Otomatis Eunhye ngelihat ke tas, ngambil rokok. Waktu Tina ngasih rokok ke Eunhye, tiba-tiba dari belakang ada teriakan. Tapi teriakan tuh kayak langsung hilang. Dan Tina langsung noleh ke belakang, Sangyup udah hilang. Gak kelihatan lagi ngambang dimanapun. Tina langsung teriak, mana tuh Sangyup? Hati-hati dia gak bisa renang. Leon yang udah ada di dataran ngeliatin. Yang paling dekat dengan Sangyup adalah Hyunsu yang pakai pelampung. Tina teriak, Hyunsu ayo cepet cari. Di mana Sangyup? Di mana Opa? Hyunsu berusaha untuk berenang. Tapi dia berenang pakai pelampung. Kalian tahu kan berenang pakai pelampung tuh susah banget untuk cepet, kayak ya kita kayak ngambang-ngambang gak jelas gitu kan. Sedangkan Sangyup tuh bener-bener kayak udah gak kelihatan lagi. Tina teriak, Sangyup lepasin dulu pelampung yang kamu pakai. Insting kita nih ya teman-teman, aku nggak tahu ya, sebagai orang yang pernah ngerasa tenggelam ya, tenggelam tuh nggak enak banget. Bahkan saat ditolong pun kadang-kadang orang yang nolong kita juga emang ikut panik juga, kita bisa nenggelamin mereka juga, iya kan? Ini bicara soal trauma. Maksud hati Tina, pelampung itu lepas, kamu lempar ke arah Sangyup terakhir kali kelihatan, berenang ngebut, cari, gitu. Tapi ini enggak. Hyunsu ngelepas pelampungnya dan dia buang ke tempat yang jauh dari Sangyup. Justru ngedeketin dataran. Kayak ini instingnya kemana, Bunda? Jadi lucu. Lucu Amira. Dan Hyunsu berenangnya tuh lambat banget. Tina nih ngeliat ya dari tadi mereka seharian. Ngeliat banget nih, Hyunsu tuh ahli banget renang. Copap, biar-biur kemana-mana. Saat Sangyup tenggelam, Hyunsu kayak ngawang. Bahkan pihak paramedis duluan yang dateng. Dan itu pun yang nelfon siapa? Tina. Makanya Tina kayak gak habis pikir. Bayangin ya, suami kalian tenggelam. Pasangan kalian tenggelam, kalian gak ngapa-ngapain. Gak mungkin kan? Perilaku Eunhye waktu Sangyup tenggelam itu kayak bukan istri yang lagi sedih suaminya tenggelam. Bukan kayak istri yang lagi panik, bukan kayak lagi pasangan yang bener-bener worry tentang keadaan pasangannya yang lain yang udah nggak muncul lagi ke permukaan air. Tina yang nelpon. Waktu paramedis datang, Hyunsu masih belum sampai ke tempat Sangyup tenggelam. Pihak paramedis duluan yang berenang dan berhasil menyelamatkan Sangyup. Hyunsu dari tadi berapa detik, 7 menit, berapa menit tadi? Gak ada bisa ketemu. Menurut Hyunsu, waktu dia berenang, dia nggak kelihatan, kayak airnya terlalu keruh. Aku nggak bisa ngelihat Sangyup ada di mana. Ya kita nggak bisa nyalahin ya sebenarnya kalau misalnya mungkin orang panik, jadi kayak tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini juga yang ada di pikiran polisi, kayak wah ya udah, Sangyupnya udah meninggal. Ini adalah kecelakaan. Kalau dilihat dari secara gitu aja, ya memang sih kita nggak bisa nyalain siapa-siapa ya. Tapi karena aku udah ceritain ke kalian seberapa gilanya latar belakang Eunhye, siapa itu Hyunsu, siapa itu Leon, ini kecelakaan yang gak masuk akal banget. Karena ketiga dari mereka punya motif untuk mencelakai Sangyup. Sangyup meninggal dunia 4 jam sebelum asuransinya hangus. Andaikan waktu itu Eunhye gak ngapa-ngapain, ibaratnya setelah kejadian dia sedih, udah kan, selesai, gak ada polisi yang menginvestigasi kasus ini karena dianggap kecelakaan, kita gak bakal tahu sih apa yang dialami oleh Sangyup.
Tapi untungnya si setan ini, kan udah sebel banget aku, maaf ya. Emang nggak punya hati nurani, Eun-hye berulah. Begitu Sang-yeop meninggal, dia langsung minta pencairan dana dari pihak asuransi, dan pihak asuransinya ngerasa ini tuh janggal banget. Kok bisa ada orang meninggal dunia tepat banget 4 jam sebelum asuransinya hangus? Asuransinya Sang-yeop ini aneh banget. Kalau orang kan daftar asuransi, bayar. Entah orangnya meninggal barulah stop cair, atau ya emang stop di tengah jalan terus nggak pernah lanjut lagi. Ya kan mungkin ada masalah lain lah. Tapi asuransinya Sang-yeop ini nyala, mandek, hampir mati, putus. Dinyalain lagi, mandek, hampir mati, putus. Gitu terus. Kayak kelihatan banget ini orang tuh terseok-seok gak bisa bayar tapi keke banget pengen punya asuransi. Dan pas banget begitu dia meninggal 4 jam sebelum asuransi dibatalin karena udah nunggak. Ini yang membuat pihak asuransi gak setuju untuk mencairkan dana Sang-yeop. Menurut mereka ini aneh banget sih. Ini orang meninggal dunianya aneh banget 4 jam sebelum asuransi mereka hangus karena mereka gak bisa bayar. Aku tadi udah sempet ngomong dikit kan soal ikan fugu. Nah, waktu Sang-yeop alhamdulillah nggak meninggal, cuma sakit perut aja, itu asuransinya mati karena udah nggak sanggup bayar. Tapi habis itu aktif lagi, dibayar oleh Eun-hye, dan hampir aja Sang-yeop meninggal dunia. Tapi nggak meninggal, hampir. Ini ceritanya beda lagi. Sebelum Sang-yeop meninggal karena terjun dari tebing, dia juga pernah hampir meninggal karena tenggelam lagi. Dan ceritanya sama, Eun-hye mengadakan acara, ngumpulin teman-temannya untuk pergi ke tempat wisata air, dan Sang-yeop hampir meninggal. Kita tahu hal ini dari cerita mantan pacar Leon. Bukan Tina, waktu itu Leon punya pacar yang lain. Dan mantan pacarnya ini kesaksiannya sama persis dengan Tina. Selama perjalanan, Sang-yeop dibully habis-habisan, tapi kayak bercanda, padahal itu bullying. Dan Sang-yeop juga diterjunin, kayak diceburin ke dalam air, dan hampir meninggal. Tapi untungnya berhasil mengapung dan terseok-seok untuk menuju daratan. Yang membuat aku mikir banget ya, seberapa traumanya Sang-yeop tiap kali ngelihat air. Dia udah hampir meninggal sekali, terus sekali lagi tuh disuruh terjun. Kayak, wah, jujur ya, aku kalau jadi Sang-yeop nih, karena pernah juga hampir tenggelam di pelajaran olahraga waktu lagi berenang. Meskipun sebenarnya ada banyak teman-teman aku dan juga ada guru aku di situ yang emang sengaja aja dia liatin kayak gitu kan. Biarin dulu dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu kan. Kalau emang udah kayak aku telep baru dia tarik sebenarnya. Tapi itu nggak enak banget, kayak wah, sampai aku traumanya cukup lama lah. Kalau berenang itu pasti milih di bagian kiri-kiri biar bisa pegangan. Sedangkan Sang-yeop yang kayak dijadiin lelucon oleh orang-orang setiap kali pergi, dan kenapa Eun-hye selalu aja pergi itu selalu di tempat air, nggak paham sih. Dan tepat nih beberapa hari sebelum kejadian Sang-yeop hampir meninggal, itu Eun-hye aktifin lagi duit asuransinya. Waktu Sang-yeop nggak meninggal, mati lagi karena nggak bisa dibayar. Jadi paham lah ya kalian alasan kenapa asuransi tuh nggak mau mencairkan dana Sang-yeop karena dianggap mencurigakan, kematiannya mencurigakan. Nah, si Eun-hye nggak terima. Uang asuransinya Sang-yeop itu kalau ditotal-total kan dari banyak asuransi yang beda-beda ya. Kalau dari yang aku baca, 4 asuransi ini sebenarnya dari satu perusahaan, tapi kayak beda program, dan agen asuransinya adalah mantan pacarnya Eun-hye. Total dari uang asuransi yang bisa dicairkan oleh Eun-hye harusnya $600.000 Amerika. Banyak banget tuh, berapa miliar. Uang sebanyak ini nggak bisa dicairin, Eun-hye nggak bakal diem. Eun-hye butuh kasus ini viral. Dia datang ke salah satu stasiun TV terbesar di Korea, SBS, di mana ada TV show berjudul Unanswered Questions. Kalau kalian suka dengan TV show Korea, kalian pasti nggak asing dengan nama TV show ini yang biasanya mengungkap tentang kasus-kasus misterius yang masih belum terjawab. So, Eun-hye bilang ke SBS, aku mau ngasih kalian bahan untuk dibuat jadi program TV. Ini tentang cerita kebobrokan asuransi yang gak mau membayarkan uang kematian suami aku. Jadi waktu program SBS menerima cerita dari Eun-hye, di pikiran mereka tuh, oke, sekarang kita akan mengungkap kebobrokan agen asuransi. Trik-trik kotor yang dilakukan oleh agen asuransi supaya tidak membayarkan uang nasabah. Itu yang ada di pikiran program SBS. Mereka kumpulin data-data dari Eun-hye, investigasi, dicari bener-bener cerita gimana Sang-yeop bisa meninggal. Tapi yang mereka temukan justru kejanggalan.
Episode yang diharapkan oleh Eun-hye bakal membuat semua netizen marah dan mengungkit lagi nih kisah dia yang dulu viral di usia 13 tahun di mana dia dianggap sebagai anak yang sangat baik hati, anak perempuan yang sangat berbakti kepada orang tua, supaya sekali lagi dapat simpati dari seluruh netizen di Korea untuk disupport. Ayo cairkan uang asuransi menjadi milik hak Eun-hye. Episode ini waktu tayang justru membuat kasus kematian Sang-yeop dibuka kembali. Yang awalnya dianggap kecelakaan dan sudah ditutup, dibuka menjadi kemungkinan pembunuhan. Terlalu banyak keanehan dari hasil investigasi SBS, di mana SBS ini mengerahkan netizen. Jangan salah, kekuatan netizen tuh kuat banget. Banyak mulai orang-orang yang speak up. Kita bisa dengar cerita ini dari mantan pacarnya Leon, dari orang yang ternyata, oh agen asuransinya itu sebenarnya mantan pacarnya Eun-hye sendiri. Terus masa lalu Eun-hye yang pernah nipu mantan pacarnya sampai ke acara nikahan, bayar orang-orang gak dikenal. Itu kebuka semua gara-gara investigasi SBS yang bekerja sama dengan warga Korea. Netizen tuh kekuatannya emang di negara manapun kayaknya netizen Korea sama Indonesia tuh sama-sama aja kali ya, serem juga. Dan mereka sendiri itu kayak semacam nulis surat untuk ke pihak kepolisian dan juga pihak pemerintahan Korea membuka kembali kasus ini. Surat ini tertanda atas nama masyarakat warga negara Korea. Ya, mereka semua bersatu untuk mendapatkan keadilan bagi Sang-yeop. Kayak siapa sih yang gak nangis dan sedih dengar cerita gimana melaratnya Sang-yeop demi ngidupin kehedonannya Eun-hye yang bahkan mereka ini nggak kayak nikah. Eun-hye sendiri bilang ke Hyun-soo pernikahan mereka tuh palsu. Berita terakhir yang aku baca, pernikahan antara Eun-hye dan Sang-yeop sudah dianggap tidak sah. Udah dibatalkan secara pemerintahan karena terbukti terlalu banyak kebohongan dari pihak Eun-hye dan keluarga Sang-yeop juga nggak menerima pernikahan itu terjadi. Jadi udah dianggap mereka ini nggak pernah nikah sebenarnya. Udah secara hukum digituin. Dan uang-uang Sang-yeop meskipun juga udah nggak ada ya. Aku nggak tahu, wallahu a'lam, uang asuransinya jadi cair atau enggak. Tapi kalaupun cair harusnya jatuh ke tangan keluarga. Ini karena dibunuh harusnya cair nggak ya? Nggak tahu aku, wallahu alam juga nih. Sebenarnya tergantung klausa ya. Eun-hye dan Hyun-soo sempat buron selama kira-kira 1 tahun. Dicari kemana-mana. Kalian tahu mereka kemana? Liburan. Mereka masih di Korea, tapi mereka liburan, nutup-nutupin identitas, kayak gitulah. Tapi untungnya bisa ditangkap dan juga sudah diadili. Sebelum Eun-hye ditangkap, waktu kasus ini masih dianggap kecelakaan, waktu Sang-yeop baru aja meninggal dunia, itu di acara pemakaman Sang-yeop, Eun-hye datang sama Hyun-soo. Nggak nangis. Datang kayak tamu yang kayak nggak kenal gitu loh. Bahkan orang-orang tuh nggak tahu kalau Eun-hye itu istrinya, saking nggak ada emosinya. Satu-satunya emosi yang dikeluarkan oleh Eun-hye itu waktu datang ke program SBS, nangis. Dan nangisnya ya bukan karena Sang-yeop, tapi karena duit asuransinya nggak cair. Dan di pemakaman itu, Eun-hye dan Hyun-soo main Mobile Legends. Nggak sampai 100 hari, Eun-hye pergi ke pantai, berselancar. Sebenarnya ya, cara orang untuk berduka itu beda-beda. Ada yang benar-benar sedih, ada yang justru mungkin tiap hari keluar biar nggak kepikiran. Tapi gimana ya feelingnya, kayak kalau misalnya orang tersayang kita baru saja meninggal dunia gara-gara air. Kayak udah jadi semacam hal yang lumrah nggak sih kalau kita tuh trauma tiap kali lihat air. Aku dulu sempat datang ke seminar tentang mental health, di mana ada salah satu pasien yang ikut, dan pasien ini punya 3 temen, wallahu a'lam 3-3-nya temen atau ada juga yang keluarga, yang semuanya meninggal dunia di rel kereta api. Jadi setiap kali dia dengar suara kereta api, kayak gerbong rel, dia teriak-teriak. Bahkan waktu dia cerita pun itu kayak nangisnya nangis kejer banget. Dia nggak bisa ngeliat kereta api, dia nggak bisa dengar suara kereta api, saking dia tuh trauma banget. Aku juga balik lagi ya, nggak tahu, setiap orang tuh punya coping mechanism yang beda-beda. Tapi suami kamu baru meninggal, kamu ternyata punya pacar, dan ya emang punya pacar udah lama, bahkan waktu menikah pun juga punya pacar, dan semua pacarnya tinggal bareng Eun-hye di apartemen mewah yang dibayar dan diangsur oleh Sang-yeop. Bahkan waktu Sang-yeop masih hidup, ternyata Eun-hye ini bawa banyak banget pria ke dalam apartemen itu. Dan yang tinggal banget itu ya Hyun-soo. Jadi alasan kenapa dia nggak ngebolehin keluarga Sang-yeop datang, Sang-yeopnya nggak boleh nginep, karena ada Hyun-soo di situ, karena dia selingkuh. Dan rumornya Eun-hye sebenarnya juga masih pacaran dengan Leon, mantan pacarnya tadi. Ini hidupnya gelap banget. Cewek, nggak tahu ini. Aku sebagai wanita menolak menganggap Eun-hye adalah wanita. Malu-maluin banget ya. Bukan manusia sih ini. Aku sebagai ras manusia tidak mengakui Eun-hye sebagai manusia.
Di pengadilan, Eun-hye dijatuhi hukuman seumur hidup. Dia dinyatakan bersalah, Hyun-soo juga dinyatakan bersalah dan diberi hukuman selama 30 tahun di penjara. Sedangkan Leon, jujur udah nggak ada kabarnya lagi. Terakhir, dia disidang, tapi kita nggak tahu sih jadinya verdiknya apa, hasilnya apa. Tapi kayaknya emang pengadilan nggak terlalu fokus ke Leon, mungkin karena emang buktinya lemah. Jadi nggak tahu apakah ini sebenarnya rencana mereka bertiga atau Leon cuman iya-iya aja, ngikutin kegilaan mereka aja. Eun-hye dan Hyun-soo sama-sama nggak ngaku bersalah meskipun sudah dijatuhi hukuman. Dan keluarga Sang-yeop benar-benar patah hati banget. Kayak aku yakin sih, mereka pasti nyesel banget kenapa nggak nanya lebih lanjut tentang hal-hal di kehidupan Sang-yeop. Aku paham sih kadang kita tuh emang berat ya untuk nanyain hal-hal pribadi, apalagi kalau orangnya tuh nggak membuka diri. Kadang-kadang kan semua orang tuh butuh privasi ya. Kita juga pasti risih kalau ada yang nanya-nanya padahal udah kita kasih lihat. Kita tuh nggak mau cerita, ya nggak sih? Tapi kalau udah kejadian kayak gini, aku yakin sih mereka nyesel banget teman-temannya, keluarganya, apalagi yang sama sekali ibaratnya nggak mencoba untuk tiba-tiba datang apa gimana. Tapi mungkin juga mereka nggak tahu sih alamat Sang-yeop di mana. Ya, aku berharap ini juga pelajaran ya untuk kita semua. Berprasangka baik itu bagus. Bagus banget. Kalau bisa kita selalu berprasangka baik. Karena hidup ini akan suram kalau kita cuma mikirin negatif-negatif aja. Aku punya teman yang selalu mikir negatif tentang seluruh hal. Aku ngelihat kayak dia nggak nikmatin hidup sih. Bahkan saat orang berbuat baik aja dia langsung kayak kayaknya dia gini-gini deh. Kayak gak bisa ngelihat bagus-bagusnya dari orang itu ada. Tapi ada juga nih orang-orang kayak Sang-yeop yang gak bisa ngelihat sesuatu yang buruk. Selalu aja kalau ngelihat sesuatu yang jelek kayak, oh enggak kok dia tuh kayak gini. Ini dua-duanya gak boleh ya. Jangan terlalu ekstrim di satu sisi. Kita harus di tengah-tengah. Kita harus mengakui bahwa di dunia ini ada orang jahat. Dan orang jahat itu ada yang emang kelihatan banget, tapi sekalinya gak kelihatan, biasanya charming. Gak bisa kita duga-duga. Gilanya lagi ya, netizen Korea ini ada yang juga masih membela Eun-hye. Bilangnya, ya kalau cantik sih semuanya dimaafkan. Aku nggak tahu sih, kayak ada ya orang ngomong kayak gitu. Setelah tahu seberapa menderitanya Sang-yeop. Dan sebelum aku curhat lebih panjang lagi dan gak ada hubungannya dengan kasus ini, mari kita tutup video kali ini. Thank you so much, so much untuk kalian sudah setia dengerin cerita aku dan juga kayaknya aku terlalu emosi ya di video ini, maaf banget nih. Apa pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar bawah. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive. Dan jangan polos-polos amat. Ada banyak orang jahat di luar sana.